Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi ilmin nafi' wa amalin salih wa ayfaqihana fid din wa iftalana futuhal arifin wa rizqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri yang kami sayangi, cintai karenanya. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah yang kami terjemahkan secara bebas. Saksikanlah bahwa saya adalah salafi. Dan kita masih membahas muqaddimah dari penulis, dan di muqaddimah tersebut beliau jelaskan kepada kita ada 21 poin, dan kita sudah membacanya 5 poin. Dan malam hari ini kita masuki poin yang ke-6 yang beliau sebutkan. Dan poin yang ke-6 ini kami beri judul, garis besarnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan di muka bumi ini. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, kenapa kok bisa begitu? Kenapa Ahlussunnah itu sebaik-baik umat? Beliau mengatakan, ja'alallahu ummatan wasata. Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai umat yang wasata, umat pertengahan. Di poin yang kelima kita sudah jelaskan. Kemudian beliau mengatakan wa akhbara annaha khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan Allah mengkhabarkan, atau kami khabarkan, bahwasanya umat pertengahan itu atau Ahlussunnah wal Jamaah ini khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah keluarkan untuk manusia. Allah jadikan umat atau Ahlussunnah ini sebaik-baik manusia. Kenapa kok bisa mereka sebaik-baik umat? Pertanyaannya itu, kenapa Ahlussunnah kok bisa mendapatkan predikat sebaik-baik umat? Umat yang lainnya nggak baik berarti. Ya. Kata beliau, idhum at-ta'ifah al-wahidah allati haqqaqat al-mutaba'ati mahdah li kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena ini, sebab mereka satu-satunya kelompok atau satu-satunya golongan yang merealisasikan secara asli bentuk ittiba mereka kepada Al-Quran dan petunjuk Rasul. Itulah alasan mereka mendapatkan predikat umat yang terbaik. Gak ada yang lain. Mau menjadi umat terbaik, ikuti dua hal ini dengan semurni-murninya, jangan ada pilihan. Ya, jangan ada, enaknya saya begini, enak saya begitu. Enggak. Ya, enaknya saya harus ngikutin guru saya ini, guru saya itu. Enggak. Tapi ikutilah Al-Quran semurni-murninya, dan ikutilah Rasul atau sunnah Rasul semurni-murninya, sehingga kita mendapatkan petunjuk
ya, atau mendapatkan predikat umat terbaik. Mana dalil yang menunjukkan seperti itu? Ini bisa kita baca di dalam Al-Quran. Sering disebutkan oleh para da'i, para ulama kita. Al-Quran surah At-Taubah ayat 100. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wasabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Orang yang pertama dahulu atau golongan-golongan awal dari kalangan muhajirin. Muhajirin, apa muhajirin itu santri? Orang-orang yang hijrah bersama Rasul SAW dari mana? Makkah menuju Madinah. Wal ansar, kenapa dikatakan ansar? Ya, orang-orang yang menyambut tamu agung, tamu mulia. Mereka menolong orang-orang yang sedang safar. Nah, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua golongan ini, Ansar dan Al-Muhajirin. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ya, maka termasuklah kita di dalamnya. Kapan bisa termasuk dalamnya? Benar-benar mengikuti Muhajirin, benar-benar mengikuti orang Ansar. Ya, jangan berkecil hati, berarti saya nggak dapat umat terbaik lagi. Enggak, Muhajirin dan Ansar itu umat terbaik setelah Rasul SAW. Dan kita pun dapat bagian dari situ, asalkan ya mengikuti mereka dengan baik. Ya, nggak ada pilihan ikhwan, nggak ada tawar menawar. Ini manhaj yang hak. Harus wajib mengakukan saya salafi, saya pengikut sahabat, saya pengikut Rasul. Ya, begitu. Dan mereka ini radhiyallahu anhum wa radwan. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Dua. Muhajirin dan Ansar, orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ingin nggak kita diridhai oleh Allah? Semua orang mengharapkan keridhaan dari Allah. Caranya bagaimana? Ikuti mereka. Jangan ikuti yang lainnya. Di samping itu Allah katakan wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Ya, yang ketiga ini, selain dari keridhaan Allah, Allah sediakan bagi mereka, Allah janjikan bagi mereka surga yang dimana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tidak cukup sampai di situ, khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya ikhwan. Enggak akan pernah kembali lagi ke dunia sebagaimana anggapan angan-angan orang-orang kafir ya, untuk dikembalikan ke dunia. Zalikal fawzul azim. Demikianlah ya kesuksesan yang sangat besar. Jadi kesuksesan seseorang itu adalah bagaimana dia kekal dalam surga, dimasukkan ke dalam surga. Dalam ayat lain, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang beruntung adalah orang-orang yang ketika dirinya dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga. Itulah orang yang sukses. Ikhwan sekalian, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kurang ingat di tahun berapa ketika awal-awal pulang di Ma'had dulu, entah 2013, 2014 lah ya, balik ke kampung halaman ya, kita diliburkan lumayan lama gitu ya, lumayan lama, 9 lebih puasa itu kita libur di pondok, kita libur. Antum puasa libur enggak? Ya di sini ya, kita dulu libur. Sampai di rumah selalu diundang ya, yasinan, undang maulidan, undang tahlilan, macam-macam lah ya, amalan-amalan yang biasa kaum-kawan kita melakukannya. Ada salah satu sesepuh yang memberanikan diri, kamu bertanya, kenapa kamu ini setiap diundang nggak pernah datang?
Ya, alhamdulillah memberanikan diri begitu. Kalau tidak bertanya, ya nggak tahu juga. Beranikan, kenapa kamu nggak datang setiap diundang begini, diundang begitu? Jenggot kamu ini lumayan panjang juga, kayak ustadz juga kamu ini. Tapi lihat ustadz-ustadz yang lain ketika diundang mereka semuanya datang. Kamu sendiri yang nggak datang acara ini. Maka saya sampaikan waktu itu, mohon maaf Pak, untuk sementara ini saya belum berani untuk mendatangi acara-acara seperti itu sampai benar-benar saya menjumpai Nabi saya pernah melakukan itu, sampai benar-benar saya menjumpai sahabat Nabi saya dan juga itu Nabi Bapak dan juga itu sahabatnya Nabi Bapak, maka saya akan lakukan. Maka ketahuilah Bapak yang acara yang Bapak lakukan, Nabi Bapak, Nabi saya dan Nabi Bapak itu belum pernah melakukannya. Bapak undang saya di acara tahlilan kematian, kumpul di orang-orang ramai seperti itu. Pertanyaan saya balik Pak, apakah di zaman Nabi SAW tidak pernah yang namanya meninggal? Coba dijawab Pak. Ada. Coba sebutkan satu saja siapa yang meninggal. Tidak bisa Bapaknya nyebutkan. Saya sebutkan Pak, yang meninggal itu Khadijah Pak, istri beliau. Yang meninggal itu anak beliau Pak. Siapa? Zainab Pak, atau Ruqayyah Pak. Yang memandikannya Ummu Atiyah Pak. Tidak, Rasul yang mandikan Pak. Ummu Atiyah yang ditunjuk sebagai yang memandikan jenazah putri beliau sendiri. Iya. Pernahkah Bapak mendengar Nabi dulu Sallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya meninggal, anaknya meninggal, ayo para sahabatku kumpul di rumah saya rame-rame makan? Pernah kita melihat Pak? Apa dijawabnya? Ya antara ragu dan bimbang. Ada apa enggak? Ada atau enggak? Enggak ada Pak. Dia jawab, wallahi Pak, sampai saat ini saya belum pernah menjumpai Nabi saya dan juga itu Nabi Bapak melakukan seperti itu. Bapak pilih gini aja lah. Ini acara Bapak, ini Ustadz Bapak ngajak yasinan atau tahlilan. Ya, mana lagi? Ini Nabi saya, ini sahabatnya Nabi, juga Nabi Bapak, juga sahabat Bapak. Ini orangnya sudah diridhai oleh Allah Pak, sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sahabat sudah dijamin masuk surga. Ini Ustadz Bapak, Kiai Bapak, jaminannya siapa? Mengajak kepada ini. Nabi nggak melakukan, orang ini melakukan. Kira-kira Bapak ikut yang mana? Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, orang yang sudah dijamin masuk diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ini Ustadz Bapak, Kiai Bapak ini ada jaminan nggak dicintai oleh Allah? Ada jaminan dia untuk masuk surga? Coba dipikirkan, akal yang sehat. Ya, akal yang sehat, Bapak memilih orang yang sudah dijamin masuk surga atau yang tidak dijamin masuk surga? Tolong dijawab. Pasti akal sehatnya sebodoh-bodohnya orang, serendah-rendahnya pendidikan seseorang, pasti dia akan memilih apa? Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga, orang-orang yang sudah diridai oleh Allah. Allah pasti. Nah, maka ya sudah, akhirnya sampai di situ saja diskusi dengan Bapak itu. Setelah itu nggak pernah lagi berani untuk ngundang. Nah, inilah kita berdialog, diskusi dengan kaum muslimin itu ya dengan cara yang baik seperti ini. Ketika ditanya maka jelaskan. Ya, kalau ketika tidak tanya, khawatir kita akan menimbulkan kegaduhan yang lain. Ada baiknya kita yang mengalah, datangi rumahnya atau ajak bicara segala macamnya, makan-makan, sebutkan alasan kita kenapa kita begini dan begitu, sampaikan saja dengan cara yang baik. Ini Quran Surah Taubah. Kemudian Rasulullah SAW pun juga telah bersabda secara umum tentang para sahabat dan orang-orang sesudah mereka. Khairun nasi qarni summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah orang-orang yang hidup di masa saya, yakni para sahabat. Kemudian orang-orang yang setelah para sahabat, yakni para tabi'in. Kemudian orang-orang yang berada setelah mereka atau sesudah mereka, yakni para tabi'in.
Dan lebih khusus lagi ikhwan, kepada para sahabat atau kepada sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda secara khusus tentang mereka berdua. Diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, inni la adri ma qadra baqa'i fikum faqtadu billadhi min ba'di. Wa asyara ila Abi Bakar wa Umar wahtadu bihadihi Ammar wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud fasaddiquhu. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Imam Albani dalam kitab Sahih At-Tirmizi 3799. Dalam hadis ini, wa fi hadzal hadis yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la adri ma qadaru baqa'i fikum. Ay la a'lamu muddata hayati bainakum wa mata yakunu mau'idu mauti. Kata Nabi SAW, saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup di antara kalian dan kapan waktunya saya akan mati. Ini kata Nabi. Berkata bersahabatnya, saya tidak tahu berapa lama lagi saya hidup bersama kalian, dan saya tidak tahu kapan waktuku akan mati. Wa tawjihu minhu sallallahu alaihi wasallam lima yajibu ala sahabati fi'luhu ba'da mautihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah petunjuk dari Nabi tentang apa yang harus dilakukan, atau isyarat dari Nabi kalau setelah Nabi wafat apa yang harus kita lakukan. Iya. Maka beliau mengatakan, faqtadu billazi min ba'di, ikutilah orang-orang yang setelahku. Jadi kata Nabi, beliau berisyarat kalau saya nggak ada, ikuti orang-orang setelah saya. Kalau Nabi sudah mati, ikutilah sahabat. Dan lebih khususnya wa asyara ila Abi Bakar wa Umar. Beliau mengatakan, ikutilah Abu Bakar dan ikutilah Umar. Sahabat yang lain banyak. Sahabat-sahabat yang ulamanya sahabat itu banyak. Seperti sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ya, Anas bin Malik, itu banyak, tapi tidak dikatakan beliau. Ya. Setelah saya mati, sepeninggal saya, diisyaratkan oleh beliau agar kalian mendapatkan petunjuk, ikuti Abu Bakar, ikuti Umar, fattabi'u hadiyahuma, ikuti petunjuk mereka berdua, aqwalahuma wa af'alahuma, perkataan mereka dan perbuatan mereka, jangan pernah kalian bantah. Ya, apa yang diucapkan oleh Abu Bakar, apa yang diucapkan oleh Umar, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar dan Umar, jangan pernah dibantah. Ikuti saja, pasti kalian mendapatkan petunjuk. Dalam riwayat lain, wahaddu bihadzal Ammar, ikuti juga petunjuknya setelah Abu Bakar Umar, petunjuknya Ammar, ikutilah petunjuk Ammar. Ya, artinya siru ala hadihi wa tariqatihi. Ini perjalanan kalian, atau berjalanlah kalian di atas petunjuk mereka. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma haddatsakum Ibnu Mas'ud fasaddiquh. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, apa yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, yang maksudnya adalah ulamanya para sahabat, fasaddiquhu, benarkanlah. Ya, benarkanlah. Tamassaku bi ahdi Ibnu Mas'ud, ay bima yusikum wa yansahukum bih. Apa yang dinasihatkan oleh Ibnu Mas'ud, laksanakan. Apa yang diberikan taujih, arahan oleh Ibnu Mas'ud, laksanakan. Ya, karena mereka, ya, fa innahu awwalu man syahida bi sihhatiha wa asyara ila istiqamatihi. Karena mereka para sahabat Nabi adalah orang-orang yang pertama membenarkan kebenaran dan menunjukkan kebenaran. Dalam riwayat lain disebutkan, ikhwan, dalam hadis yang panjang tentunya, suatu ketika
sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kehabisan bekal dalam perjalanan, yaitu berupa air minum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa ayyuti'u Abu Bakrin wa Umar. Ketika kalian mengikuti atau taat kepada Abu Bakar dan Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk, pasti kalian akan selamat. Hadis riwayat Muslim 281. Dia hadisnya panjang. Ceritanya gini, Pak. Kalau tidak salah saya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam habis bekal. Nabi SAW ingin mau safar, ya, mau safar. Kata Nabi SAW, ya, kalian akan melakukan safar siang ini sampai malam, ya, siang ini sampai malam, dan kalian pasti akan menjumpai ya sumber air, ya sumber air. Maka berjalanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dengan kendaraan-kendaraannya. Yang waktu itu adalah yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Qatadah. Berjalanlah mereka dengan rombongan para sahabat yang lainnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Nah, kebetulan waktu itu sedang perjalanan dari siang itu sampai ya besok paginya. Dari siang itu lamanya ya 12 jam sampailah 12 taruhlah berangkat Nabi SAW dari pagi sampai besok paginya, berarti 24 jam perjalanan. Sampai di satu tempat hari sudah larut malam, taruhlah jam 8 ke atas. Nabi SAW mengalami ngantuk nih. Nabi di atas ontanya, kendaraannya. Melihat Nabi SAW agak miring-miring badannya begitu. Tahu ya, orang ngantuk itu kan miring-miring itu kan. Nah, mata gini. Ya. Nabi SAW seperti itu. Ya. Lagi motor kadang gini. Makanya tuh kalau motor, kendaraan mobil ngantuk tuh minggir dulu. Kalau nggak ada yang jaganya. Nabi SAW kalau kendaraannya seperti itu ngantuk-ngantuk gini, tapi miring-miring begini. Nah, waktu itu ikhwan, bayangkan ya, mulai di pertengahan malam, dari awal malam sampai pagi itu Abu Qatadah yang nonton Nabi berjalan kaki. Masya Allah ya, yang nonton Nabi. Ada enggak kita yang memperlakukan ustaz kita seperti itu? Ustaz musafir kemana Ustaz? Saya tuntun Ustaz naik jalan kaki, Ustaz naik motor gitu. Nah, kita tidak salah gitu. Kita beri cerita Nabi. Nabi dituntun ini oleh sahabat-sahabat tadi, Abu Qatadah. Ketika Nabi miring sedikit karena ngantuk, diluruskan oleh sahabat Abu Qatadah. Artinya ditopang, ditahan, jangan sampai Nabi jatuh. Dan ajibnya Iwan, ajibnya nih, sahabat Abu Qatadah benar-benar menopang Nabi agar tidak jatuh. Nabi nggak bangun. Jangan sampai Nabi bangun kalau saya topang. Saking menjaganya biar Nabi istirahat, capek ini. Ya. Padahal dia pun juga capek, tapi bela-belain untuk Rasul SAW. Iya. Sampailah di pertengahan malam. Ya, jam 11 sampai jam 12. Ya, Nabi sudah ditopang terus tuh. Ya, ditopang terus, tidak bangun Nabi SAW. Ketika lurus, kayak ini lurus nih, lepaskan lagi, jalan. Ternyata miring lagi Rasulullah. Miring lagi, kalau miring jatuh. Akhirnya ditopang lagi sahabat Abu Qatadah sampai Nabi SAW jangan sampai bangun, nggak bangun dia. Nabi SAW nggak bangun beliau. Sampai ketiga kalinya di 2/3 malam. Ya, antar sekitar jam 2-an. Ya, jam 2-an pun kembali. Ini taksiran saya, tapi dalam hadis tidak disebutkan seperti itu, hanya 2/3 malamnya. Nabi miring lagi badannya, ditopang lagi oleh sahabat Abu Qatadah. Jangan sampai Nabi bangun, jangan sampai Nabi terjatuh. Iya. Kemudian mau menjelang subuh, Nabi miring lagi
Ya, pokoknya setiap kali Nabi miring ngantuk ditopang oleh sahabat Abu Qatadah. Nah, ketika yang menjelang subuh itu Nabi SAW terbangun beliau. Yang yarfa'u ra'sahu, Nabi SAW mengangkat. Ya, masa kitanya lihat nih. Kalau kita tanya jam ya, man anta? Nabi nggak sadar siapa ini, nggak tahu ya siapa kamu ini. Apa kata sahabatnya? Ana Abu Qatadah ya Rasulullah. Abu Qatadah. Ya. Sejak kapan kamu ada di sini? Sejak awal malam ya Rasul. Sampai sekarang? Iya. Allah ajib. Apa dijawab Nabi SAW? Ya, hafizakallah bima hafizta nabiyahu. Ini doa Nabi. Semoga Allah menjagamu disebabkan semoga Allah menjagamu karena engkau telah menjaga nabinya. Iya. Dah, ini menjelang subuh ya, menjelang subuh. Ditanya, kita ada rombongan enggak? Ada rombongannya Rasul. Atau bahasa kitanya, ada enggak yang melihat kita tadi? Ya. Pastikan nggak ada orang yang melihat kejadian tadi. Nabi SAW menjaga rahasia. Nggak ada yang melihat kita tuh ada. 1 orang, 2 orang, terkumpullah 7 sahabat waktu itu. Iya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Ya, ada sebagian mereka beranggapan Nabi sudah duluan, sebagian mereka beranggapan Nabi ada di belakang. Iya. Kemudian Nabi SAW turun dari kendaraannya, membelokkan ontanya, diikat dulu. Semua sahabat-sahabat tadi yang bersama Nabi SAW turun deh. Karena kata Nabi SAW mengatakan, nanti kalau sudah masuk waktu subuh, tolong bangunkan saya ya. Ya kan menjelang subuh kan? Menjelang subuh tuh udah bangun lagi kan, Nabi udah tidur tadi kan? Ya, sahabat Abu Qatadah belum tidur kan? Tidur beliau menjaga Nabi. Kata Nabi SAW, tolong nanti sudah waktu masuk waktu subuh, tolong bangunkan saya. Ya kata sahabat, nah ya Rasulullah. Bahasa kitanya ya, tidurlah mereka. Semuanya mereka tidur. Dan waktu itu ikhwan, matahari sudah mulai terbit, bahkan sudah menyinari tubuh Nabi SAW. Artinya matahari apa? Sudah muncul, dan kelihatan matahari di pelupuk mata. Tidak ada satupun yang bangun dari sahabat kecuali Nabi yang dulu bangun. Ya, Nabi yang bangun. Setelah bangun Nabi SAW membangunkan para sahabat. Padahal pesannya apa? Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, tolong bangunkan saya. Tak ada satupun yang bangun. Artinya Nabi dan para sahabatnya kesiangan sholat subuhnya. Akhirnya Nabi SAW naik ontanya lagi, menyusul sahabat yang lainnya, ya, menyusul sahabat yang lainnya. Nah, kemudian Nabi SAW meminta kepada Abu Qatadah mangkok atau wadah tempat air. Mana tempat airmu? Ya, padahal tempat airnya sedikit. Nanti kalau dihabisin wudhu semuanya, habis semuanya. Maka beliau berwudhu secukupnya saja, yang wajib-wajib saja. Ya, sekali-sekali saja, wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, yang wajib-wajib saja. Dan akhirnya benar, dari tempat wudhu tadi yang tersisa cuma 1 saja, cuma sedikit saja, cuma sedikit. Berwudhulah mereka. Kata Nabi SAW berpesan kepada Abu Qatadah, jangan kamu ganggu itu. Ya, jangan kamu ganggu air bekas ya sisa kita wudhu tadi, jangan ganggu. Nanti ya akan jadi bahan cerita, atau bahasa kita nanti akan dijadikan sejarah ya oleh umat-umat setelah kita nanti. Memang tidak diganggu oleh sahabat Nabi SAW. Akhirnya mereka semua sudah berwudu, ya, dan beliau Nabi SAW ya meminta Bilal untuk azan dan iqamah. Langsung azan, kemudian Nabi SAW salat sunnah 2 rakaat dulu, kemudian baru iqamah, baru salat
subuh. Ya, sholat subuh apa? Dalam matahari keadaan sedang meninggi, sudah tinggi, dan waktu duha, sholat subuh ya. Maka setelah wudhu, sudah sholat, Nabi SAW naik lagi ke kendaraannya dan sahabat naik kendaraannya. Nabi di depan, ya, Nabi SAW di depan, dan para sahabat yang di belakang berbisik-bisik, ya, apa sih kafaratnya kita tadi terlambat sholat? Apa ya? Merasa tidak enak karena tertinggal sholat. Apa sih kafarahnya? Merasa berdosa, harus bayar kafarah, harus bayar tebusan. Maka mendengarkan bisik-bisik seperti ini, Nabi SAW mengatakan apa? Ya, aku ini adalah nabi, aku ini adalah panutan kalian. Apakah saya berbicara seperti kalian bicara? Tentu tidak. Nah, akhirnya sahabat tenang, tetap melanjutkan perjalanan. Tetap melanjutkan perjalanan. Dan sahabatnya tadi mengatakan, di mana Nabi? Di mana Nabi? Di mana Nabi? Sebagian mengatakan apa? Berada di belakang, sebagian mengatakan ada di depan. Ya. Umar mengatakan kalau tidak salah Nabi kalian ada di depan kalian. Nah, ataukah Nabi kalian ada di belakang kalian? Ya, semoga saya tidak salah. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ketika kalian, nah inilah asal muasal hadisnya, fa in yuti'u Abu Bakr wa Umar yarshudu. Ketika kalian taat kepada Umar, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Mereka nggak mau ngikutin arahan petunjuk dari Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian sampailah mereka pada suatu tempat, ya, dan mereka mengatakan, ya Rasul, pembekalan kita habis, kita bisa mati nih, nggak minum. Kata Nabi SAW, Allah tidak akan membinasakan kalian. Apa faedahnya, ikhwan? Di awal tadi kan sudah dijelaskan kan? Kalian akan apa? Menempuh perjalanan siang dan malam. Pasti jika Allah kehendaki kalian akan mendapatkan air. Berlakulah ya doa permintaan Nabi SAW. Mereka akhirnya menemukan sumber air. Akhirnya mereka berebut desak-desakan, ya kawan. Jadi budaya desak-desakan ini, budaya tidak antri ini, itu zaman sahabat sudah terjadi. Maka ketika sahabat berebut air, Nabi tegur, ya, antri bahasa kitanya, tolong antri. Siapa yang dulu, yang terakhir. Siapapun Anda, mau ustadz kah, mau kiai kah, mau presiden kah, kalau andanya telat, Anda belakang. Ya, dan Nabi SAW waktu itu sebagai orang yang membagikan air minum satu-satu, berdua dengan Abu Qatadah, sahabat Abu Qatadah, dituangi satu. Kamu sini, ini airnya. Lagi, kamu lagi. Nabi yang melakukan sebagai panutan suri tauladan, bukan hanya memberitakan, tapi beliau sebagai pelaku utama. Ini buat guru-guru nih, sering kali kita ingatkan, ya, kita jangan aja nyuruh santri-santri, kamu santri begini, tapi kita nggak mau ambil sampah sana, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, tapi santrinya nggak mau. Lihat contoh Rasul. Ya, Rasul sendiri yang bagikan air, dibantu dengan Abu Qatadah. Beliau aturannya beliau lebih layak untuk minum duluan, tapi tidak minum. Abu Qatadah jauh lebih layak untuk minum, tapi tidak minum. Didahulukan sahabat yang lain. Ini itsar, mendahulukan orang lain. Ya, mendahulukan amal soleh yang mulia, mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang dirinya sendiri dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah. Kalau urusan ibadah, amal soleh yang lainnya, amal ketaatan yang lainnya, ini nggak boleh. Iya. Kemudian yang tersisa semua sahabat dah minum.
Semua sahabat sudah minum, yang tinggal Nabi SAW dan Abu Qatadah. Saling lempar. Abu Qatadah, kamu dulu minum. Enggak, kata Abu Qatadah, anta ya Rasul minum. Ya sudah, akhirnya minum bareng bersama. Jadi budaya antri itu ikhwan, ya sudah ada zaman dahulu. Jadi kalau untuk bagi-bagi makanan tidak usah ribut, tidak usah ya desak-desakan, antri semuanya. Insya Allah dapat bagian. Sebagian sahabat semuanya antri. Kalian tidak akan mati kehausan. Ini kisah tentang mengikuti petunjuk Abu Bakar secara khusus, mengikuti petunjuk Umar bin Khattab secara khusus. Kemudian lebih lanjut kata Syekh, bikhilafi ghairihim min firaqi wa tawa'ifil ummah fa innahu ma firqah wa la ta'if illa walaha min aqwali wal i'tiqadat la yuqalifu kitabullahi wa sunnata atau kitabullahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok-kelompok atau aliran-aliran yang ada di dalam umat ini selain Ahlussunnah. Karena tidak ada sebuah kelompok atau sebuah aliran kecuali mereka memiliki ucapan-ucapan atau memiliki keyakinan-keyakinan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lizalika, oleh karena itu, karena Ahlussunnah adalah Ahlussunnah wal Jamaah khairu firaq, sebaik-baik kelompok, sebaik-baik aliran hazil ummah, dari umat ini, wa awsata tawaifiha, dan umat yang pertengahan atau kelompok pertengahan. Fahum taifatu al-mansurah, Ahlussunnah itu mereka adalah kelompok yang ditolong. Wahum firqatun najiyah, mereka adalah firqatun najiyah. Nah, ini nama-nama Ahlussunnah. Yang pertama taifatul mansurah, yang kedua firqatun najiyah. Wahum kama qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wasatun fin nihal kama anna millata Islam wasatun fil milal. Kata beliau, mereka adalah umat pertengahan di antara kelompok-kelompok. Ini Ahlussunnah, umat pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada. Kama anna millah, sebagaimana millah Islam, agama Islam adalah wasatun fil milal. Ini pertengahan di antara agama-agama yang lain. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan, wa minal ma'lumi, ya, termasuk yang sudah kita ketahui atau dipahami, anna ahli sunnati wal jamaah, yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam, Ahlussunnah wal Jamaah itu apa sih, ya kan? Jadi definisi Ahlussunnah wal Jamaah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah hum ashabu Rasulillah wa hum tabi'un lahum bi ihsan wa man sara ala manhajihim wa salaka tariqatuhum ila yaumiddin. Itu Ahlussunnah. Ahlussunnah itu mereka adalah para sahabat, mereka adalah para tabi'in, mereka orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, jalan mereka, cara beragama mereka, metode mereka dalam beragama, pemahamannya, metodenya, jalannya atau cara mereka dalam beragama. Ini disebut dengan Ahlussunnah. Tapi poin yang ke-6 selesai. Kita masuki poin yang ke-7. Itu jamnya mati. Jam berapa ini? Oh, itu jam 21. Nah, poin yang ke-7 yang boleh sebutkan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hafizahullahu ta'ala. Wa lam yatassam Ahlussunnah wal Jamaah bihadzal ism. Ahlussunnah wal Jamaah illa ba'da ma zaharat bid'ah wa ta'addadat firaqud dhalal. Jadi poin yang ke-7 kita ambil judul garis besarnya, sebab munculnya nama Ahlussunnah. Ya, kan zaman Nabi dan sahabat itu enggak ada dikenal Ahlussunnah. Kapan munculnya?
Ternyata munculnya ahli sunnah ini tatkala seseorang atau tatkala bid'ah mulai bermunculan, kesesatan mulai bermunculan. Iya, itu sebab munculnya nama ahli sunnah. Yang pertama apa? Tersebarnya bid'ah. Kelompok-kelompok sesat mulai bermunculan. Dan kedua yang kita sebutkan tadi, wa akhadha kullu yad'u ila bid'ati wa hawa. Ahlu bid'ah mengajak ke bid'ahnya. Ahli sesat, kelompok-kelompok sesat mengajak kepada kelompoknya. Iya kan? Ahli sesat, iya, mengajak kepada kelompoknya sendiri. Ayo, kamilah yang paling benar, kami ada ahlu sunnah juga katanya. Semuanya mengaku ahlu sunnah. Iya. Ma intisabihim fi dhahiri ilal Islam, padahal mereka secara zahir ahlu bid'ah tadi, kelompok sesat tadi, secara zahirnya mereka menisbatkan diri mereka kepada apa? Islam. Ahli bid'ah nggak mau mereka dikatakan ahli bid'ah. Kami ini Islam. Ya, orang sesat juga nggak mau disesatkan. Kami ini orang Islam. Maka saat itu muncullah ahli sunnah. Wa min huna, kata Syekh, kana labudda li alil haqqi yu'rafu bi asma'in tumayyizuhum an ghairihim. Beranjak dari sini atau yang kita sebutkan di atas tadi, la budda, harus, wajib bagi orang-orang ahlil haq, orang-orang yang berada di atas hak, harus mengenali nama-nama sehingga mereka bisa membedakan diri mereka dengan yang lainnya, dari min ahlil ibtida, dari ahli bid'ah, wal inhiraf, dari orang-orang yang merubah fil aqidah, dalam masalah akidah. Fazahharat hina idzin asma'uhum syar'iyyah mustamaddatu min nusus syar'iyyah. Maka ketika itu baru muncullah nama-nama syar'iyyah yang diambilkan dari nas-nas syar'i. Ya. Jadi ahlul haq itu wajib mengetahui nama-nama selain dari nama mereka, sehingga mereka bisa membedakan mana kelompok sesat, mana kelompok yang hak. Maka setelah itu dia menamakan dirinya ahlul haq atau ahlus sunnah yang diambil dari nas-nas syar'i. Famin asma'ihim, di antara nama-nama mereka, nama-nama ahlus sunnah, yang pertama adalah ahlus sunnah. Yang kedua ahlus sunnah wal jamaah. Yang ketiga al-firqatun najiyah. Yang keempat at-ta'ifatul mansurah. Yang kelima wa ahlul hadis. Yang keenam wa ahlul asar. Jadi ada 6 nama ahlus sunnah. Bahasa kita nama lain dari ahlus sunnah. Ya. Ahlus sunnah, saya ahlus sunnah wal jamaah, saya firqatun najiyah. Firqatun najiyah artinya apa? Kelompok yang ditolong. Atau ifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan. Ahlul hadis, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada hadis Rasul. Wa asar, petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam atau asarnya para sahabat. Ini poin yang ke-7, sebab munculnya nama ahlus sunnah. Kemudian poin yang ke-8. Poin yang ke-8 adalah kata Syekh, walakin lamma tasammat ba'du tawa'if al-mubtadi'ah bi ahli sunnah wa hum laysu ala mu'taqadin ahli sunnah. Akan tetapi tatkala menamakan sebagian kelompok bid'ah dengan ahlus sunnah, padahal mereka itu keyakinannya bukan berada di atas ahlus sunnah.
Maka wa min huna, maka beranjak dari sini tasamma ahlussunnah wal jamaah bis salafiyyin. Ya, maka beranjak dari sini maka ahlussunnah wal jamaah menamakan dirinya dengan salafiyyin. Ya, salafi. Nah, karena semua orang mengaku ahlussunnah. Kelompok ini ahlussunnah padahal dia pengikut ahli bid'ah. Maka dari sini kita harus menamakan diri ahlussunnah wal jamaah dengan salafiyyin. Ya, agar membedakan diri dari mereka. Wa atlaqu ala da'watihim da'wah salafiyah. Akhirnya mereka memutlakkan menamakan dakwahnya dengan dakwah salafiyah. Menamakan diri ahlussunnah dengan dakwah salafiyah bukanlah nama yang bid'ah. Ya, bukanlah nama yang bid'ah, tentu berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Nanti insyaallah akan datang penjelasannya di bagian-bagian isi dari kitab. Faqayyadu bi ittiba'il kitab wa sunnah bi fahmi salafis salih min as-sahabah wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Kemudian mereka mengikat diri mereka dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian mengikatkan diri mereka dengan pemahaman para salafus saleh dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mimman urifa bitamassukihi bisunnah wal imamah, yang kita diketahui mereka semua itu berpegang teguh dengan sunnah, wal imamah fiha, berpegang teguh kepada kepemimpinan, wajtinabil bid'ah, mereka menjauhi bid'ah, wa ta'ziri minha, mereka memperingati orang-orang dari bid'ah. Iya. Jadi dakwah salafiyah itu ciri-cirinya disebutkan di sini. Mereka memutlakkan diri mereka saya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Memutlakkan diri mereka mengikuti para sahabat, para tabi'in. Ya. Kemudian mereka mengikuti orang-orang yang mengikuti salafus saleh dengan baik. Karena mereka ini kita kenal berpegang teguh dengan sunnah dan kepemimpinan. Mereka menjauhi bid'ah. Ya, tidak pernah mendekati namanya bid'ah. Nabi, para sahabat, salafus saleh yang tidak pernah melakukan bid'ah. Dan juga mereka orang yang sangat gentar memperingati orang-orang dari perbuatan bid'ah. Wa qad amarana Allahu bittiba'i sahabah, dan sungguh benar-benar Allah memerintahkan kita untuk mengikuti sahabah. Waqtifa'u atharihim, mengikuti mereka, meniti jalan mereka, wasuluki manhajihim, atau jalan atau manhaj atau cara pandang agama mereka. Ini kata Syekh dalam proses ini. Maka catatannya ikhwan, ya bisa kami kesimpulan. Jadi ahlus sunnah itu atau salafin itu apa tadi? Harus berani mengatakan saya pengikut salafi. Yang ciri khas mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah dan seterusnya kita sebutkan. Kemudian yang ke-9, ya, yang ke-9. Syekh mengatakan, qala ta'ala wattabi' sabila man anaba ilayya. Poin yang ke-9, ikutilah, ini Quran Allah Subhanahu wa taala firman, ikutilah sabila man anaba ilayya, ikutilah oleh kalian jalan orang-orang yang mereka kembali kepada saya. Siapakah mereka? Dalam ayat ini Quran surah Luqman ayat 15, ini para sahabat. Jadi para sahabatlah mereka yang mengikuti jalannya Allah, mengikuti jalan petunjuknya
Rasul. Maka dari perkataan beliau ini ikhwan dapat kita simpulkan poin yang kesembilannya adalah perintah untuk mengikuti para sahabat. Itu poinnya. Yang kesembilan, berdasarkan ayat yang kita baca yang dinukilkan oleh Syekh di sini, poin yang kesembilan adalah wajib. Allah perintahkan kita wajib hukumnya. Enggak ada tawar-menawar. Harus mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa kullu minas sahabati munibun ilallah. Semua para sahabat, semuanya tanpa terkecuali, mereka adalah orang-orang munib, orang-orang yang kembali kepada Allah. Wa yajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib bagi kita mengikuti semua jalannya, jalan sahabat tanpa terkecuali. Wa aqwalihi, baik itu perkataan para sahabat, wa i'tiqadatihi, maupun itu keyakinan mereka, min akbaris sabilihi, ya, itu jauh lebih besar yang harus kita tempuh darinya. Keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh para sahabat wajib secara mutlak harus kita ikuti. Ya, bagaimana para sahabat mengimani Allah istiwa 'alal 'arsy, Ar-Rahman wa istiwa 'alal 'arsy, bagaimana tangannya Allah, bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah. Lihat, belajarlah bagaimana mereka memahaminya. Nah, bukan kata kiai saya dalam kitab itu, dalam kitab ini, guru saya mengatakan. Tidak, lihat bagaimana sahabat memahami ayat itu. Jadi mereka semua para sahabat itu, mereka kembali kepada Allah. Maka tidak ada tawar-menawar lagi. Wajib hukumnya. Kalau sudah wajib berarti dosa, haram berarti. Harus mengikuti jalan mereka, ucapan mereka diikuti. Apalagi tentang keyakinan jauh lebih besar untuk mengikuti mereka. Wa dalil ala annahum munibun ila Allah Ta'ala qad hadahum faqad qala yahdi ilaihi may yunib. Dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat itu orang-orang yang kembali kepada Allah, dan bahwasanya Allah telah memberikan mereka petunjuk. Allah mengatakan yahdi ilaihi, mereka para sahabat saya sudah berikan petunjuk. Allah mengatakan para sahabat Allah sudah berikan petunjuk. Kalau kalian akan mengikuti mereka pasti nggak akan pernah sesat. Dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulnya. Allah yang mengatakan, Rasul yang mengatakannya, sahabat yang melakukannya. Para sahabat dijamin oleh Allah mendapatkan petunjuk. Kenapa? Mayyunib, karena mereka orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bolehlah diberikan catatan, wajib bagi kita untuk mengikuti jalannya para nabi, khususnya nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Mereka orang-orang yang kembali kepada Allah dan mengikuti mereka, baik ucapannya, amalannya, muamalahnya, dijamin tidak akan tersesat, dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulnya. Imam Baghawi rahimahullah ketika menafsirkan ayat di atas, wattabi' sabila man anaba ilai aidina man aqbala ila ta'ati wa huwa nabiyyu wa ashabuhu. Ini agamanya orang-orang yang kembali kepadaku, yaitu mereka para nabi dan para sahabat. Ini kata penjelasan dari Imam Al-Baghawi. Dan juga qala Atha bin Abbas, qala Atha ani bin Abbas, Atha bin Abi Rabah dari sahabat Ibnu Abbas, yuridu Abu Bakar. Jadi dalam maksud ayat ini, sahabat yang kembali kepada Allah itu adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Wa zalika annahu hina aslama atahu Utsman. Iya. Karena ketika Abu Bakar masuk Islam, ia didatangi oleh Utsman, wa Talha dan Talha, wa Zubair, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Abdurrahman bin Auf. Faqalu lahu qad sadaqta hadzal rajul wa amanta bihi. Apakah mereka telah membenarkan orang ini Muhammad, dan mereka akhirnya beriman kepadanya. Jadi ceritanya ikhwan, ketika
Abu Bakar keluar, ya, Abu Bakar, sahabat Abu Bakar mengimani Nabi SAW. Abu Bakar keluar dan berjumpalah dengan siapa? Utsman. Ditanya Utsman, dari mana Abu Bakar? Dari itu dan seterusnya, dari bertemu dengan Nabi, mendapatkan wahyu segala macamnya, moga aku tuntun kau bertemu Nabi segala macamnya. Dibikin pula dengan Tolha, Zubair, Sa'd bin Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Akhirnya mereka, ya, karena mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengimani apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan dalam kitab ini, wa qad radiyallahu 'ani sahabah wa an man tabi'ahum bi ihsan, dan sungguh Allah benar-benar meridhai sahabat, wa an man tabi'ahum, demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa qala ta'ala, wa sabiquna awwalu minal muhajiri wal ansar wal ladzina taba'um, dan ayat yang kita baca di atas, ya, ayat Quran surah Taubah ayat 100. Maka berdasarkan ayat di atas, ya kawan, Allah ridha kepada orang-orang dari kalangan sahabat, ya, yaitu para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan orang ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka yang Allah ridhoi ganjaran untuk mereka sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian saja, semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Adapun poin 10, insyaallah setelah Idul Fitri atau Idul Adha kita lanjutkan kembali insyaallah taala. Jadi di mukadimahnya ada berapa poin tadi? 21. Kita sampai poin 9. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.